Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 521 sampai dengan 522 Kantor Perburuhan. Mata Humeir berputar dan dia terkikik sambil bertanya pada iblis kekerasan, "Eksekutif, jangan menggoda. Murid batin setidaknya harus berada di panggung radian, apalagi murid elit. Sementara adik laki-laki di sini. Kamu meremehkan Steward Zuo kami?" Violent Demon tertawa, Steward Zuo sangat aneh sehingga tidak ada akal sehat yang bisa menggambarkannya. Menurutku, menjadi elit pun sia-sia. Dia lebih baik bekerja sebagai eksekutif sejak awal. Tidak, itu di bawah bakat Steward Zuo. Dia seharusnya menjadi seorang penatua. Iblis licik tersedot. Wimp Demon memberikan 2 sennya, Elder juga tidak akan melakukan itu, tetua lebih menyukainya. Tetua apa? Buat saja Xie Weiwei pensiun dan jadikan dia menjadi pemimpin sekte. 4 iblis perencana menjadi semakin gaduh dan menjengkelkan sementara pipi Humeir bergerak-gerak. Ada yang tidak beres dengan kepala mereka. Dia sudah lama mendengar tentang keburukan termasyhur mereka. Aku tidak akan mendapatkan apapun tentang anak itu dari orang-orang aneh ini. Kemudian lagi, dengan cara mereka menjilat anak itu dan memperlakukannya dengan penuh hormat, dia pasti memiliki ikatan yang dalam dengan sekte tersebut. Humeir mengamati Zuofen yang selalu keren, tidak terpengaruh oleh penampilan keempatnya yang keterlaluan. Ibarat sumur yang airnya tidak pernah habis. "Nona, siapa namamu?" Zuofen menoleh ke gadis itu. Dia hanya meliriknya sekilas, lalu mendengus. Hahaha, Humeir terkikik. Adik laki-laki Zuo, dia adalah Yuer, murid luar dengan kultivasi yang sama denganmu, di lapisan ke-6 tahap surga yang mendalam. Dia akan menjadi kakak perempuanmu. Lebih baik kalau kalian rukun, hahaha. Yuer. Zuofen mengangkat alisnya, lalu mengambil pedang pendek yang dibuang itu. Senjata melengkung itu adalah harta iblis kelas 4, membawa nama bulan dan memegang pedang bulan purnama. Cocok sekali. Yuer hanya melotot. Namun dia terkejut saat Zuofen menelusuri lehernya dengan senjatanya. Melebarkan matanya, Yuer tidak bisa mengelak karena luka berat yang dialaminya. Humeir juga terkejut saat mengetahui bahwa seorang murid baru akan mengangkat tangannya ke arah sesama murid. 4 iblis perencana mencibir. Mereka tidak pernah mencoba menghentikan tindakan Steward Zuo, sepertinya mereka tidak bisa. Selain itu, pemimpin sekte tidak akan menangisi kematian murid luar yang bukan siapa-siapa. Dia tidak akan mengundang Zuofen hanya untuk menyerangnya, bukan? Bilahnya yang berkilau mencerminkan mata panik Yu. Tapi dia tidak akan pernah goyah, tak henti-hentinya bahkan saat menghadapi kematian. Suara mendesing. Bilahnya berhenti tepat di kulitnya. Dia masih merasakan ujung tajamnya, berada di ambang kematian. Meneguk. Yuer melihat sekeliling dengan gugup ke arah Zuofen, ini pertama kalinya dia menatap matanya. Apa yang terungkap adalah senyuman yang menyimpang dan berbahaya. Melepaskan pedangnya, Zuofen tertawa, "Nak, serangan licikmu membuatku takut. Sekarang aku sudah membalas budi dan kita imbang, hahaha. Steward Zuo, dia telah menyakitimu, namun kamu membiarkannya pergi hanya karena ketakutan?" Iblis kekerasan melirik darah di dada Zuofen. Zuofen menjabat tangannya, "Saya baru saja tiba dan kakak perempuan Yuer dan saya hanya bertukar salam. Kamu sebaiknya tidak mengadu ke pemimpin sekte juga. Lupakan ini pernah terjadi." "Ya, Pak." 4 iblis perencana mengangkat bahu dan menangkupkan tangan mereka. Humeir bahkan lebih terkejut lagi. Keempat orang ini tidak hanya menjaga anak itu, tapi juga antek-anteknya. Apakah dia pewaris yang mulia? Humeir menilai Zuofen lebih keras, adik laki-laki Zuo perkasa dan agung, sama seperti ayah. "Kapan kamu melihat ayahku?" Zuofen mencibir dalam hati, tahu betul bahwa dia sedang bermain-main dengannya. Jadi dia memberikan jawaban yang tidak jelas, "Kakak senior Meir terlalu baik. Tapi karena Anda menyebut ayah, saya ingat dia memberitahu saya bahwa sekte tersebut memiliki seorang murid bernama Hu, yang bijaksana dan baik hati. Yang dia maksud pasti adalah kamu, kakak perempuan Meir. Dia selalu berkata bahwa memiliki kakak perempuan Meir yang merawatku adalah suatu kebahagiaan terbesar." 4 iblis perencana memandangnya dengan aneh. Kapan dia punya ayah dan mengapa kita tidak mendengar tentang dia? Dan karena dia mengenal Humeir, apakah dia mungkin anggota sekte tersebut? Humeir tercengang. Dia pasti mendapat dukungan, tapi siapa? Sementara dia ingin menggali lebih jauh,
Zuo Fan mempersingkat pertemuan mereka dengan membungkuk, kita harus pergi sekarang untuk menemui pemimpin sekte. Selamat tinggal. Ini, kakak perempuan Yuer. Zuo Fan menyerahkan pedang melengkung itu padanya dan Yuer mengambilnya dengan tatapan dingin. Zuo Fan dan keempat pigmi meninggalkan Hu Mei'er sendirian dengan keraguannya. Yuer, rawat lukamu. Kakak senior punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Hu Mei'er pergi pada detik berikutnya. Yuer mengangguk dan menghela nafas, memasang ekspresi menyakitkan, seperti anak anjing yang ditendang. Sementara Zuo Fan dan keempat iblis mini melewati banyak bangunan besar. Violent Demon bertanya dengan bingung, Steward Zuo, kamu akan membiarkan gadis itu pergi begitu saja setelah menyakitimu? Atau haruskah kita mencari kesempatan untuk membunuhnya? Hahaha, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Aku hanya menyukai karakter gadis itu. Sama seperti saya dulu ketika saya menginjak jalan iblis, tumpul seperti tunggul pohon birch. Zuo Fan mencibir, seperti kata pepatah, orang bodoh menyerang sementara orang bijak berbicara. Yuer mungkin adalah orang yang menyerang tapi aku tahu dari pandangan sekilas bahwa dia tidak menyadari segalanya, dan akhirnya dimanfaatkan. Kedatangannya yang terlambat, Hu Mei'er, datang untuk menengahi dan mengendurkan lidah saya. Jika kita tidak membiarkannya begitu saja, dia akan membunuh kita semua. Zuo Fan menarik napas, empat iblis perencana, apakah ada orang lain yang tahu tentang kedatanganku ke sekte penipu iblis? Mengapa seseorang mengejarku begitu aku tiba di sini? Dengan baik. Empat iblis perencana menggelengkan kepala mereka dan iblis kekerasan mengangkat bahu, itu normal. Daya saing demon scheming sek sangat kejam. Dan karena kami adalah sekte iblis, maka muridnya mendapat manfaat ganda. Anda tahu betul betapa kejamnya metode kami menggunakan jiwa dan daging orang lain untuk melatih keterampilan. Dari mana kami bisa mendapatkan bahan mentahnya? Mengejar sekte lain akan menyerang kita dan menyebabkan perang. Hanya dengan menyingkirkan yang lemah dan menjadikan mereka sebagai tungku kita barulah kaum elit dapat dilahirkan. Kalah di sini berarti kematian. Benar, benar. Kami hanya berhasil melatih taktik persatuan kami semua karena kami menggunakan 999 jiwa murid. Begitulah cara kita. Iblis licik menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Zuo Fan betapa kejam dan memutarbalikkan jalan iblis itu. Yang kalah melewati neraka sementara pemenang memiliki segalanya, berdiri di atas semua orang. Xie Weiwei pasti membocorkannya dengan sengaja agar perhatian para murid tertuju padaku. Hu Mei'er baru saja mengukur potensinya, apakah akan mengeluarkannya atau tidak. Dukungan yang kuat tidak membebaskan salah satu serangan, itu hanya membuat musuh lebih berhati-hati saat bertindak. Meskipun tidak ada seorang pun di belakangnya sama sekali akan membuat siapapun langsung menyerangnya, untuk menggigitnya sejak awal. Zuo Fan mencibir. Akan ada hal lain yang akan terjadi jika beberapa tukik di jalur iblis bisa menipuku. Setelah murid kamu benar-benar menjadi murid elit, kamu semua akan sejalan. Apakah itu murid pemimpin sekte yang direkrut? Jauh di dalam hutan di puncak cuaca berawan, sesosok tubuh mengejek mereka berlima. Lapisan ke-6 tahap surga mendalam, sangat rata-rata. Namun pemimpin sekte tidak hanya merekrutnya tetapi bahkan menggunakan pil kelas 9. Hu Mei'er menghela nafas dari belakangnya, dengan rasa jijik yang sama, si bodoh itu cukup menarik. Yuer lah yang menikamnya namun dia mengambil langkah pertama untuk melupakan masalah itu. Dan dari nada suaranya, ayahnya pastilah seseorang yang berkedudukan tinggi di sekte tersebut. Hai, dia seperti anak hilang. Naif dan polos, tidak seperti seorang penggarap iblis. Menarik kali untuk masuk? Pemimpin sekte tidak seburuk itu. Mata pria itu berbinar, senyumannya dingin, atau mungkin, dia memiliki bakat bagus untuk menarik perhatian pemimpin sekte. Oh, bagaimana dengan pertarungannya dengan Yuer? Kakak kedua, dia lemah seperti serangga. Dia memang mematahkan lengan Yuer, tapi dia menusuk dadanya. Kemenangannya kecil. Itu berarti kekuatannya tidak istimewa, khas dari kultivator surga mendalam lapisan ke-6. Kakak kedua mengusap dagunya, mari kita tunggu keputusan pemimpin sekte. Menjadikannya murid batin dengan instruksi pribadi pemimpin sekte, berarti dia memiliki bakat luar biasa, dan dia merupakan ancaman bagi kita. Jika dia ditempatkan bersama murid luar, hahaha, dia pasti punya banyak koneksi. Pemimpin sekte dan tetua pasti telah mencapai kesepakatan rahasia.
Meyer tersenyum menawan, matanya mengejek, si kecil tampak begitu murni, lebih bodoh daripada UR. Pemimpin sekte tidak punya waktu untuk jenisnya. Yang terakhir ini kemungkinannya jauh lebih tinggi. Tepatnya pikiranku. Kakak laki-laki kedua tersenyum lebar, tertawa bersama Meyer. Kelimanya akhirnya tiba di aula besar sekte, di mana pemimpin sekte bersama tetua. Violent Demon memandangi pintu yang tertutup sambil tersenyum. Dia tidak sempat melaporkan kedatangan mereka ketika pintu terbuka dan menampakkan seorang pria paruh baya berkumis pensil. 4 iblis perencana membungkuk, Elder Yao. N. Dia mengangguk dan menoleh ke Zuo Fen. Apakah kamu murid baru, Zuo Fen? Saya. Zuo Fen memberikan jawaban penuh hormat. Atas perintah pemimpin sekte, Zuo Fen harus memasuki kantor tenaga kerja. Dia akan menjadi murid buruh. Bawa dia pergi. Penatua yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Buruh. Mata Zuo Fen berkedut saat kelima orang itu meneriakkan kata itu dengan wajah kusam dan tidak percaya. Pengurus terbaik Tianyu, Kaisar Iblis, kepala 8 kaisar di domain suci, datang ke sektemu untuk menjadi buruh? Xie Weiwei, keluarlah. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kamu menyia-nyiakan pil kelas 9 hanya untuk mendapatkan budak. Wajah Zuo Fen berubah menjadi meringis. Violent Demon panik, Elder Yao, itu tidak benar. Steward Zuo ahli dalam bidang sastra dan seni bela diri. Bagaimana seorang jenius yang langka bisa menjadi buruh? Jangan salah, ini adalah perintah pemimpin sekte. Sekarang bawa dia ke posnya, pekerjaannya dimulai besok. Penatua yang menatap mereka dengan dingin, lalu membanting pintu, hampir menangkap iblis kekerasan di antara keduanya. Mengangkat bahu tanpa daya, keempat pigmi itu menghela nafas. Zuo Fen memegangi kepalanya, tidak mampu menerima kenyataan barunya. Apa yang sedang dilakukan Xie Weiwei? Merencanakan begitu keras untuk mendapatkannya, hanya untuk bekerja keras melakukan pekerjaan rumah. Apakah kamu kekurangan staf sehingga kamu akan memberikan pil kelas 9 sebagai insentif? Saat berada di hutan, kakak laki-laki kedua dan Meyer tidak bisa berkata-kata. Kakak laki-laki kedua, tidak peduli seberapa rata-rata dia masih berada di tahap surga yang mendalam. Dia cukup baik untuk menjadi murid luar, jadi mengapa menghukumnya dengan melemparkannya ke kantor tenaga kerja? Dia baru saja sampai di sini dan belum menginjak kaki siapapun. Meyer bingung. Kakak laki-laki kedua mengerutkan kening, lalu matanya berbinar, mungkin. Apakah kamu tahu sesuatu? Meyer bertanya. Kakak laki-laki senior mengejek, seperti yang dikatakan kakak perempuan junior, dia berusaha keras untuk sampai ke sini. Seperti yang Anda ketahui, agar murid manapun dapat bergabung, ia memerlukan pemeriksaan 2 orang, pemimpin sekte dan tetua. Dengan sifat tetua yang jujur dan adil, dia mengikuti aturan sekte hingga tuntas. Terutama dalam kasus anak-anak yang hilang yang menggunakan ayah mereka untuk memeras mereka. Dia benci nyali mereka. Dan sejak kekalahan di Double Dragon Gathering terakhir, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Ada kemungkinan besar kesepakatan pemimpin sekte ketahuan. Jadi mereka mencapai kesepakatan baru. Anak itu boleh masuk, tapi bukan sebagai elit dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda. Tidak ada pekerja yang baik dalam hal apapun dan mereka akan segera dikeluarkan setelah memasuki sekte. Mereka tidak berguna. Kalau begitu, dia akan mengurusnya. Meyer terkikik melihat kemalangan yang lain. Kakak laki-laki kedua menggelengkan kepalanya, saya kira tidak. Jika dia datang ke sini hanya untuk mati, tidak mungkin orang di belakangnya akan setuju. Saya rasa itu semua untuk memberinya waktu untuk tumbuh dalam kekuatan dan menjadi seorang tetua yang dibutuhkan sekte tersebut dan dia akan mendapatkan semua sumber daya yang dia inginkan. Meskipun siapapun dari kantor tenaga kerja tidak bisa menjadi murid elit, tidak ada yang mengatakan bahwa menjadi penatua tidaklah mungkin. Karena alasan inilah para tetua ikut campur, untuk menghentikan para sampah menyeret kembali para elit dan untuk menghindari terbentuknya satu klan dominan di dalam sekte tersebut. Meyer mengangguk mengerti, lalu mengedipkan matanya yang besar dan menawan, haruskah kita mengawasinya lebih lama? Untuk apa? Hahaha, karena peluangnya untuk menjadi elit sudah dekat dan dia tidak bisa bergabung dalam pertemuan naga ganda, dia bukan ancaman bagi kita. Biarkan saja dia, menunggu di kantor tenaga kerja sampai pendukungnya mengangkatnya menjadi penatua.
Kakak laki-laki kedua pergi dengan gembira setelah satu penghalang jalan berhasil diatasi. Hu Mei'er menatap Zhuo Fen untuk terakhir kalinya, tetapi mencibir sebelum mengikuti kakak laki-laki kedua. Mereka tidak tertarik pada sampah yang kualitas penebusannya hanya berupa pendukung. Mereka hanya meremehkannya. Jika bukan karena ini, mereka mungkin akan menjadi salah satu dari 3 sekte tengah dalam pertemuan naga ganda terakhir. Di luar aula, Zhuo Fen dan para pigmi duduk di tangga, seperti orang dewasa yang menegur 4 anak nakal sambil menikmati udara segar. Zhuo Fen memasuki pose berpikir. Keempat iblis itu menirunya, Sig. 4 iblis perencana, jujur. Padaku, apa itu pekerja di sekte? Tidak tinggi, mungkin. Zhuo Fen mengangkat alisnya, mengertakkan gigi. Violent Demon memulai, kantor perburuan adalah penjara sekte bagi para penjahat yang tidak dapat ditebus. Sekali Anda masuk, Anda tidak akan pernah keluar. Tidak peduli masalah apapun yang biasa kami buat, yang paling sering kami lakukan adalah dikirim ke Thunder Swarm Mountain. Itu adalah kuburan seorang murid. Para murid yang gagal dalam ujian masuk berakhir di sini, tidak mendapatkan sumber daya dan menyia-nyiakan hidup mereka sampai mereka mati karena usia tua. Seseorang yang mendambakan kekuasaan selalu muncul sesekali, dan melalui dedikasi yang melelahkan untuk berkultivasi, mereka akan menjadi tetua setelah mencapai Radiant Stage sebagai hadiah atas tekad mereka. Dengan Steward Zhuo bergabung dengan mereka, Anda tidak akan kesulitan menjadi penatua karena bakat Anda. Wimp Demon menghibur. Dia hanya mendapat borgol dari Violent Demon, dasar tolol. Steward Zhuo harus menjadi pemimpin sekte, bukan eksekutif seperti kami. Itu hanya membuang-buang bakat. 3 lainnya tidak ikut bertarung dan benar-benar mengangguk. Untuk pertama kalinya, Wimp Demon tidak memiliki kebencian, membuat Zhuo Fen terlihat kasihan. Baginya, Zhuo Fen adalah seorang kultivator sejati dari cara iblis. Saat itulah celah samar di pintu aula yang terbuka tertutup rapat. Bagian dalamnya mewah dan mewah, dengan lampu terang menyala di atas kekayaan dalam 2 baris rapi. Di tengahnya duduk Xie Weiwei yang megah di atas singgasana batu giok yang indah, memandang ke bawah ke aula. Penatua yang masuk sambil membungkuk, pemimpin sekte, saya telah mengirim anak itu ke kantor tenaga kerja seperti yang Anda perintahkan. Bagus. Anda boleh pergi. Ya Pak. Penatua yang membungkuk sambil berjalan mundur. Saat aula menjadi kosong, Xie Weiwei menoleh ke kursi di sebelahnya, yang di atasnya terdapat orang yang sama agungnya. Yang mulia, apakah Anda puas? Bakat seperti itu dilemparkan ke dalam pekerjaan. Sekarang semua harapan kita untuk menang di Double Dragon Gathering berikutnya hancur. Pemimpin sekte sangat peduli padanya, tetapi saya merasa sulit untuk menahan emosi itu dan lebih suka mengawasinya dari bayang-bayang. Junior macam apa yang bisa membuat tuan pemimpin sekte menggunakan pil kelas 9 untuk menariknya ke dalam sekte? Sambil bersenandung, kursi besar itu menampilkan sosok berpakaian abu-abu. Xie Weiwei menghela nafas, para sampah itu pasti membuatmu sangat ketakutan, Yang Mulia, hingga kamu bahkan melawan kandidatku untuk pertemuan naga ganda. Tapi Anda salah, saya sama seperti Anda, bercita-cita untuk pertemuan naga ganda dan tidak akan membiarkan siapapun menghentikan saya untuk mencapainya. Saya ingin menjadi pemimpin sekte terhebat yang pernah dilihat oleh sekte perencana iblis. Saat matanya berkedip, aura perkasa Xie Weiwei meledak. Tetua mengangguk, Weiwei, Anda telah menghadiri pertemuan naga ganda yang terakhir dan mengetahui kekalahan kami yang memalukan. Saya tidak pernah meragukan keyakinan Anda untuk menang, tetapi membiarkan seorang anak yang bahkan tidak berada di panggung Radiant menjadi murid elit adalah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Hahaha, tidak apa-apa. Anak itu bukan sekedar batu permata yang bersinar, dan Anda akan melihatnya pada waktunya. Dia berhak menjadi pilar yang menahan kita semua dalam pertemuan naga ganda. Sambil tertawa, Xie Weiwei menjauh dari singgasananya. Tetua memperhatikannya sambil bergumam, tidak ada seorang pun yang pernah mendapat pujian seperti itu dari Weiwei. Apakah anak itu luar biasa? Ketidakkekalan 5, bagaimana menurut Anda? 5 sosok tua muncul di sekitar tetua. Saat anak itu menggunakan giok pengirim untuk meminta bantuan, Weiwei ingin mengirim orang lain, tapi aku menjaminmu. Jadi aku bisa memintamu memeriksanya apakah dia layak menjadi elit. Dengan baik? Tetua bertanya. Penatua
Shi menjawab, Yang Mulia, kami telah meminjamkan bantuan kami kepada klan Luo, dan bahkan dengan waktu yang singkat bersama anak itu, kami berhasil memahami pikiran tajam dan kebijaksanaannya, sama seperti pemimpin sekte kami. Dia mempunyai ambisi besar, dan merupakan satu-satunya sosok yang menentukan. Dia manipulatif sampai-sampai bahkan pemimpin sekte tidak bisa melakukannya. Oh, jadi dia orang yang tangguh. Tetua mengangguk, di sini saya pikir dia lembut dan tidak bisa menahan diri. Itu membuat evaluasi Wei dapat dipercaya. Saat kami menangkap tetua sekte penjinak binatang, salah satu dari mereka tidak memiliki tubuh. Setelah pemeriksaan singkat, kami mengetahui bahwa tubuhnya dihancurkan oleh anak itu. Penatua dia melanjutkan. Tetua berteriak, apa? Apakah dia bukan seorang kultivator surga yang mendalam? Bagaimana dia menghancurkan tubuh ahli panggung ethereal? Hahaha, ketiga ahli itu begitu bodoh hingga mereka tertipu oleh setiap tipuannya. Tapi bagi seorang anak yang memiliki 3 ahli menari di telapak tangannya, dan salah satunya terluka parah, itu adalah bakat? Penatua dia tersenyum. Tetua merenung. Penatua Shi melanjutkan, apakah Tuan ingat 4 iblis perencana itu? Mereka tidak punya kendali, tidak ada hukuman apapun yang menimpa mereka, selalu melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi pemimpin sekte tidak punya pilihan selain melemparkan mereka ke gunung kawanan guntur. Namun sekarang mereka muncul dengan tepian yang lebih halus, terutama di sekitar Zuofen. Pikiran untuk menentang perintahnya tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka dan mereka bahkan membela dirinya. Penatua yang memperhatikan bahwa anak itu memiliki pesona seorang penguasa, menarik orang ke arahnya. Dia mungkin orang yang dicari Tuan. Dengan gemetar, tetua memandang kelima orang itu sambil mengangguk. Matanya berbinar, mungkin aku harus menguji anak itu, hahaha.